Kabar buruk itu kita dengar dari pejabat di negeri ini. Justru para menteri yang mengatakannya. Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kemudian juga diperkuat oleh pernyataan Presiden Jokowi dan juga Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Di mana para menteri mengatakan bahwa di tahun 2023 kondisi perekonomian di Indonesia bisa jadi akan gelap. Ini dampak dari resesi global. Dan tentu saja pernyataan dari para menteri yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia akan menjadi gelap, ini adalah sebuah pernyataan yang akan membuat semacam kegaduhan begitu, atau bahkan membuat semacam tanda tanya tentang bagaimana nasib Indonesia di tahun yang akan datang. Karena situasi di tahun 2022 ini saja kita merasakan kesulitan yang bertubi-tubi. Ada kenaikan harga BBM, ada yang kemudian memicu kenaikan harga-harga yang lain. Semua itu membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit dan diperparah dengan berbagai kebijakan yang kita rasakan tidak berpihak kepada kepentingan kaum buruh. Salah satunya adalah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang hingga saat ini masih belum dibatalkan. Kita tahu kebijakan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu punya dampak yang buruk bagi kehidupan kaum pekerja. Dan kita bisa melihat satu pemberitaan begitu yang diberitakan oleh CNBC-Indonesia.com yang mereka mengatakan bahwa ketika kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2023 nanti masuk dalam resesi, itu maka akan ada banyak hal yang kemudian menimpa masyarakat Indonesia. Dan banyak hal itu tentu saja adalah hal-hal yang sifatnya adalah buruk begitu, karena pengangguran akan meningkat pesat manakala kemudian resesi itu benar-benar terjadi. Bicara tentang pengangguran, tentu saja bicara tentang sesuatu yang sangat menakutkan. Saya kira soal pengangguran ini adalah soal yang sangat dihindari, soal yang ditakuti, bahkan tidak ada orang yang punya cita-cita menjadi pengangguran. Karena dengan pengangguran itu artinya akan ada banyak hal. Dengan pengangguran tidak ada pendapatan, dengan pengangguran maka akan ada beban sosial yang tinggi, dan dengan pengangguran akan banyak kerentanan yang terjadi di negeri ini. Oleh karena itu, pernyataan dari seorang menteri, terutama menteri-menteri di bidang perekonomian seperti Sri Mulyani menjadi sesuatu yang perlu kita cermati. Tapi ada hal yang saya kira kita akan mengutip satu pemberitaan di media begitu, yang mereka mengatakan bahwa eh, resesi ini bisa jadi akan dipicu terkait dengan ekspor Indonesia yang akan terguncang karena pasar dunia yang lesu. Ekspor sendiri berkontribusi sebesar 23% terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 di tahun 2022 ini. Kemerosotan ekspor akibat resesi dunia tentunya akan memangkas PDB Indonesia. Nah, saat ekspor kemudian menjadi lesu, dampaknya akan terasa bagi eksportir. Permintaan yang sepi akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Di sisi lain, beban operasional tetap terus harus berjalan seperti biasa, untuk membayar listrik, sewa gudang, membayar karyawan, dan sebagainya. Biasanya untuk mengurangi beban, kapasitas produksi pun dikurangi, mengikuti permintaan yang turun. Selain itu, karyawan pun menjadi korban dengan adanya pemotongan gaji, bahkan lebih parah adanya pemutusan hubungan kerja. Ujung-ujungnya daya beli akan menurun drastis dan kemudian pendapatan yang terpotong atau bahkan terputus itu juga akan punya dampak sosial yang buruk. Tingkat pengangguran akan bertambah dan sudah pasti saat pendapatan berkurang, pengeluaran hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Nah, teman-teman, itu beberapa dampak buruk begitu yang bisa kita lihat manakala kemudian resesi ini terjadi. Tapi beberapa kali kita juga mengkritik begitu apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani misalnya terkait dengan bagaimana kondisi kita di 2023. Ini seperti menebar ketakutan. Saya meminjam bahasa Bung Said Iqbal, Presiden KSPI, yang mengatakan bahwa ini seperti menebar monster-monster ketakutan, membuat orang menjadi panik, membuat orang merasa bahwa ke depan akan gelap dan tidak tentu arah, yang itu juga akan memicu begitu ya tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi yang dimaksud beberapa hal misalnya adalah dengan pengetatan dari pengeluaran perusahaan dalam artian melakukan efisiensi. Dan seringkali kalau itu kemudian dilakukan efisiensi, yang terjadi adalah dengan menekan kenaikan upah buruh bahkan melakukan efisiensi dalam arti pengurangan tenaga kerja.
Nah, ini yang kemudian kita sesalkan ketika pernyataan-pernyataan itu dihembuskan dan kemudian seperti tidak ada jalan keluar terkait dengan permasalahan itu. Apalagi kemudian diperparah dengan apa yang saya katakan tadi, keberadaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Teman-teman, kalau sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, permasalahan efisiensi atau PHK karena masalah efisiensi ini adalah PHK yang harus dilakukan ketika perusahaan tutup. Dan tutupnya itu adalah tutup secara permanen. Artinya kalau perusahaan sedang merugi sekalipun dan kemudian dia tidak tutup, maka perusahaan itu tidak bisa melakukan PHK. Tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, ketentuan masalah efisiensi atau melakukan PHK terhadap karyawan karena permasalahan ekonomi itu menjadi sesuatu yang dimungkinkan dan bahkan terbuka secara lebar. Bahkan dalam salah satu pasalnya dikatakan untuk menghindari kerugian. Jadi belum rugi ini, perusahaan belum belum rugi, hanya untuk menghindari kerugian perusahaan sudah bisa melakukan PHK. Ini yang kemudian memicu adanya PHK besar-besaran karena tidak harus rugi, tidak harus tutup, bahkan tidak harus pilot begitu, perusahaan sudah bisa melakukan PHK dan alasannya adalah untuk mengurangi kerugian, untuk menghindari kerugian maksud saya. Ya, ini beberapa hal yang kemudian saling terkait begitu ya. Persoalan resesi ekonomi yang di depan mata dan kemudian di satu sisi bagi perusahaan seperti dibuat pintu terbuka yang lebar begitu untuk melakukan pengurangan terhadap karyawannya. Nah, permasalahan ini tentu saja menjadi sebuah permasalahan yang dilematis bagi kaum buruh. Itulah kemudian ada seruan yang dilakukan oleh kaum buruh untuk memastikan agar tidak ada lagi PHK yang dilakukan dengan alasan soal resesi ekonomi itu. Artinya apa? Artinya dari jauh-jauh hari kita sudah meminta tanggung jawab negara, meminta ada proteksi atau pelindungan, meminta ada langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan agar tidak ada PHK, agar tidak ada orang yang kemudian kehilangan pekerjaan dengan alasan melakukan efisiensi itu. Kita bisa melihat bagaimana di era COVID-19 kemarin ketika pandemi terjadi, hal yang sama juga dilakukan oleh banyak perusahaan. Mereka melakukan merumahkan, mereka memotong upah buruhnya, dan kemudian bahkan mereka memberhentikan atau melakukan PHK kepada para buruhnya. Itu ada jutaan orang yang mengalami nasib seperti itu. Nah, kemudian ancaman lagi datang. Ini kita juga masih belum sepenuhnya bangkit begitu ya dari pandemi kemarin. Masih banyak di antara kita yang terhuyung-huyung untuk bisa berjuang kembali melanjutkan kehidupan dan kemudian sudah diberi warning atau semacam peringatan begitu bahwa di depan akan ada jurang. Itu eh, kabar buruk yang saya kira kita dengar, kabar buruk yang saya kira mesti kita sikapi, kabar buruk yang kemudian menjadi semacam eh, ketakutan begitu bagi masyarakat. Pertanyaannya kan sesungguhnya sederhana. Kalau memang kita tahu bahwa di depan ada permasalahan itu, ya kita membutuhkan strategi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan agar hal-hal buruk itu tidak terjadi. Memang ada optimisme yang disebarkan, ada kabar kabar baik bahwa kondisi atau fundamental ekonomi Indonesia akan baik-baik saja begitu ketika resesi itu terjadi. Tapi kan permasalahannya apa yang disampaikan oleh pemerintah itu tidak cukup bisa menenangkan karena dalam beberapa hal apa yang disampaikan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat itu seperti jauh panggang dari api. Itulah sebabnya elemen serikat buruh akan melakukan aksi besar-besaran serentak di berbagai provinsi pada tanggal 12 Oktober 2022. Dan untuk Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta dan Banten, aksi akan dipusatkan di Istana pada tanggal yang sama. Dan tentu saja ini menjadi semacam gerakan yang akan terus membesar, gerakan yang akan terus dilakukan oleh elemen dari serikat buruh untuk memastikan agar dampak buruk dari resesi itu tidak menyasar kepada kalangan menengah bawah. Kita tahu bahwa seringkali ketika ada permasalahan besar seperti ini yang menjadi korban adalah kalangan ekonomi lemah. Apalagi kemudian kalau diikuti dengan PHK besar-besaran, maka itu juga akan punya dampak sosial yang besar. Nah, oleh karena itulah ketika pemerintah mengingatkan terkait dengan adanya resesi di 2023 yang merupakan dampak ikutan dari resesi global, kaum buruh juga menyerukan, juga mengingatkan kepada pemerintah untuk memastikan agar pelindungan terhadap rakyat itu menjadi sesuatu yang diutamakan. Teman-teman, permasalahan terkait dengan pengangguran ini juga menjadi sesuatu yang diperhatikan atau menjadi konsen begitu dari banyak elemen.
terutama adalah kalangan muda. Kita tahu ketika orang bersekolah dan kemudian dia sudah lulus sekolah, yang dalam benak mereka tentu saja adalah bisa mendapatkan pekerjaan, entah itu menjadi pegawai swasta atau kemudian dia berusaha secara mandiri, wira swasta. Ada banyak hal lain yang kemudian bisa dilakukan. Tapi kemudian bagaimana kalau kondisi perekonomian menjadi seperti ini? Jangankan mereka bisa masuk dalam dunia kerja atau masuk dalam lapangan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, mereka yang saat ini sedang bekerja pun terancam kehilangan pekerjaannya. Ini sesuatu yang menakutkan begitu ya. Sesuatu yang kemudian membuat orang seperti tidak lagi punya harapan. Dan tentu saja ini harus ada jawabannya. Saya lagi-lagi mengutip tentang apa yang menjadi pesan atau mandat dari konstitusi kita bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan. Nah, ketika warga negara berhak atas pekerjaan, maka sejatinya adalah kewajiban negara lah untuk memastikan lapangan pekerjaan itu tersedia. Seperti halnya misalnya ketika kesehatan menjadi haknya warga negara, pendidikan menjadi haknya warga negara, atau bahkan perumahan menjadi haknya warga negara, maka adalah tugas atau kewajiban dari pemerintah untuk memastikan itu tersedia. Memastikan ketika orang sakit itu dia bisa berobat, memastikan ketika orang tidak bisa bersekolah dia bisa bersekolah, memastikan ketika ada orang tidak punya rumah, tidak punya makanan, mereka bisa punya rumah dan bisa makan. Itu semuanya adalah kewajiban dari negara karena mandat konstitusinya memang seperti itu. Nah, oleh karena itu tidak berlebihan kalau kemudian kita meminta tanggung jawab negara untuk memastikan kesediaan lapangan pekerjaan itu ada. Untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pengangguran yang ada di negeri ini. Ini bukan sikap cengeng begitu ya, bukan sikap putus asa dari seorang warga negara yang dia tidak mendapatkan pekerjaan, tapi justru ini adalah sebuah kesadaran. Kesadaran untuk menuntut agar negara itu hadir ketika ada permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Tentu saja sebagai rakyat kita akan bergandengan tangan, kita akan saling menguatkan, kita akan saling menjaga untuk memastikan bahwa hari-hari buruk yang akan terjadi ke depan itu bisa kita lewati secara bersama. Dan tentu saja slogan solidaritas, slogan kebersamaan, slogan persatuan, slogan akan terus kita dengungkan. Semoga ini didengar, bukan untuk apa-apa, tapi untuk memastikan agar rakyat tidak semakin menderita ketika ada permasalahan ekonomi yang melanda. See you.